Di depan dulu siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apakah kalian sudah siap mempelajari pelajaran hari ini? Sudah. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Oke, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Mbak Bella, Hadir. Yanti, Hadir. Vida, Ada, Bu. Regita. Hadir. Jadi yang tidak masuk siapa ya? Bila? Iya, masuk, Bu. Kenapa yang tidak masuk? Sakit, Bu. Oh, sakit. Oke, sepertinya banyak yang sakit ya hari ini. Kita doakan cepat sembuh dan kalian jaga kesehatan ya. Oke, kita sebelum masuk ke materinya, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Untuk anak-anak silahkan berdiri. Iya, Bu. Ya, Bu. Kita nyanyikan ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, siap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dua kali ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, siap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan. Oke, ini tuh berkaitan dengan pembelajaran kita yang minggu lalu. Ada yang masih ingat kita minggu lalu sudah belajar tentang apa? Belajar tentang jenis sudut. Ya, lalu apa lagi? Nama Pancasila. Ya, benar sekali. Ada yang lagi? Kita belajar tentang apa? Burung Garuda. Ya, benar sekali. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang lambang Garuda Pancasila dan jenis-jenis sudut. Ada yang ingat berapa jenis sudut dalam segitiga? Ada apa saja? Saya, Bu. Ya, ada apa Mbak Vida? Ada 3, Bu. Ya. Sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Ya, benar sekali. Wah, benar sekali kalian hebat ya bisa mengingat pembelajaran kemarin. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang simbol pramuka dan sifat-sifat bangun datar. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita akan menganalisis jenis simbol pramuka dengan tepat melalui penjelasan dulu, lalu mengklasifikasikan jenis simbol pramuka, lalu penelaah bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya, dan yang terakhir mengkategorikan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, manfaat dari pembelajaran simbol pramuka ini dan bangun datar yaitu yang pertama, dengan mempelajari mana simbol pramuka kita akan belajar tentang kejujuran, kedisiplinan, kepemimpinan, dan belajar
penjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan gerak jalan. Nah, perhatikan gambar di layar ini. Ada yang tahu apa perbedaan antara seragam pramuka untuk putri dan seragam pramuka untuk putra? Saya Bu. Ya, silakan Regita. Tanda panduan putri berbentuk lingkaran, sedangkan yang putra berbentuk persegi. Ya, benar sekali. Ada tahu lagi? Tanda pelantikan putri bentuknya lingkaran Bu, sedangkan putra bentuknya kotak atau bulat ketupat. Ya, benar sekali. Ya. Seragam pramuka, seragam putri dan putra nampaknya berbeda Bu. Ya, benar sekali. Jadi, apa yang sudah kalian temukan itu sudah benar ya. Di perbedaannya antara seragam pramuka putri dan putra itu yang pertama, tanda pandu dunianya itu yang putri berbentuk lingkaran dan yang putra berbentuk segi empat atau persegi. Lalu yang kedua, tanda pelantikan pada seragam putri itu berbentuk lingkaran dan yang putra berbentuk segi empat atau belah ketupat. Lalu yang ketiga yaitu tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh putri. Di situ ada tanda juru masak dan yang putra adalah tanda berkema. Nah, sekarang atribut terbuka itu kan bentuknya berbeda-beda ya, memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, ada yang tahu atribut gambar di atas itu memiliki bentuk bangun datar apa saja? Segitiga. Ya. Tanda pelataran. Tanda pelantikan berbentuk lingkaran. Ya, betul sekali. Jadi di sini contoh bentuk yang persegi panjang itu ada di nomor 1 yaitu nomor gugus dan tanda jabatan. Lalu untuk yang segitiga yang mana? Tanda baru ganti kakak Bu. Ya, benar sekali. Lalu untuk yang lingkaran yang mana? Nah, 2 dan 4. Ya. Nah, di sini ada contoh bangun persegi panjang dan segitiga ya. Jadi simbol pramuka tadi yang berbentuk persegi yaitu tanda pandu dunia putra. Di situ berbentuk persegi. Dalam persegi itu memiliki beberapa sifat. Di antaranya sifat sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, ini tuh dinamakan sisi. Di segi empat atau persegi ini, menurut kalian berapa sisinya? 4 Bu. Lalu titik sudutnya, ini titik sudut. Ada 4. Lalu bagaimana panjang antara sisi dalam persegi ini? Sama panjang. Sisi sama panjang. Beragama sama panjang. Ya, benar sekali. Jadi sifat-sifat dari persegi itu memiliki 4 sisi, 4 sudut, 4 titik sudut, dan keempat sisinya ini memiliki panjang sisi yang sama. Oke, yang kedua itu ada nomor gugus depan berbentuk persegi panjang ya. Di sini sisi segi panjang juga ada berapa? Titik sudutnya ada berapa? Tetapi bedanya apa dengan persegi? Panjang dan lebar. Ya, jadi panjang antara persegi panjang dan persegi itu memiliki sisi yang berbeda. Sifat dari persegi panjang itu memiliki dua sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi sisi yang atas dan sisi yang bawah ini dinamakan sisi panjang. Sedangkan sisi yang kanan dan yang kiri ini dinamakan sisi lebar. Dan antara dua panjang ini dan dua lebar ini memiliki panjang yang sama. Oke, yang ketiga yaitu tanda baru memiliki bentuk segitiga. Di sini sisinya segitiga ada berapa? 3. Sudutnya ada berapa? 3. Panjang sisinya bagaimana ini? Sama Bu. Ya, ini adalah contoh segitiga sama sisi. Jadi ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Oke, apakah ada pertanyaan atas pembelajaran hari ini? Tidak. Di sini kalian sudah apakah bisa menentukan mana yang termasuk bangun datar segitiga dan segi empat? Bayangan nomor berapa yang segi empat? 1, Terus 3, 5, 6. ya, jadi bangun nomor
Di sini apakah ibunya berkelompok mau dipilih sendiri apa? Pilih sendiri. Ini tujuan ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, ibu akan membacakan petunjuknya. Nah, pertama kalian harus mengisi identitasnya di depan, diisi nama kelompok, lalu diskusikan dengan teman kelompok kalian terkait masalah-masalah yang ada, pertanyaan yang ada dalam LKPD ini. Sudah paham? Nanti kalau ada yang bisa ditanyakan silakan tanya kepada ibu ya. Ibu beri waktu pengerjaan 15 menit. Ya, Bu. Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Mana sudah bisa semua? Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Tidak, Bu. Jadi sudah bisa semua? Bisa. Oke, sepertinya apakah kalian sudah selesai? Sudah. Mbak Vina, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, silakan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Oke, Ya, Bu. silakan Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan perhatikan anak-anak. Ini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Yang pertama, ini ayo berlatih. Tanda pramuka nomor 1 adalah tanda penutup kepala. Ya. Yang kedua adalah tanda jabatan. Yang ketiga adalah tanda pelantikan putri. Yang keempat tanda pandu dunia. Dan yang kelima tanda karung. Ya, tanda baru. Lalu yang kedua, ini ada apa? Yang kedua ada TKK memasak dan berskema. Ya, lalu selanjutnya. Selanjutnya ini ada persegi 4 sisi, persegi panjang ada 4 sisi, segitiga sama sisi ada 3. Jumlah titik sudut persegi berjumlah 4, persegi panjang berjumlah 4, segitiga berjumlah 3. Nama simbol berdasarkan sifat bangun dan tanda yang sama adalah persegi adalah tanda pandu dunia putra, dan persegi panjang adalah nomor gugus depan dan tanda jabatan baru. Terus yang segitiga tanda karung. Oh iya. Ini ukuran sisinya bagaimana ini? Ukuran sisi yang kamu datanya. 4 Yang persegi, sama besar, Bu. kalau yang persegi panjang, Segi panjang sama apa yang lebih lebar? ya. Kalau yang segitiga, Sama panjang. ya. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Diani. Oke, apakah kelompok Mbak Binda setuju dengan apa yang tadi dikatakan oleh Mbak Diani? Setuju, Bu. Oke, Ibu akan memberikan penguatan ya. Tadi apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Diani sudah benar. Oke, Ibu akan memberi penguatan terhadap hasil kerja kelompok kalian ya. Jadi ini tadi yang nomor pertama ini sudah benar, tanda penutup kepala. Lalu yang kedua ini ada tanda jabatan. Yang ketiga ini adalah tanda pelantikan untuk putri. Dan yang keempat ini ada tanda pandu dunia untuk putra. Dan yang terakhir nomor 5 ini ada tanda baru. Lalu pada gambar ini itu ada TKK apa aja sih? Jadi di sini itu ada kegiatan berkemah, lalu ada kegiatan memasak juga. Jadi di sini mereka mendapatkan TKK memasak dan berkemah.
keluar Bu. Ya, benar sekali. Wah, kalian hebat ya. Bisa menang. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sepertinya kalian sudah mulai agak tidak semangat ya ini. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, tepuk semangat. 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 Apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan materi tadi dan LKPD tadi? Tidak Bu. Oke, apakah ada yang bisa menyimpulkan kita hari ini sudah belajar apa saja? Oke, silakan Mbak Indah. Hari kita belajar tentang tanda pengenal dalam pramuka terdiri dari dua, yaitu TKK dan TKU. Kemudian TKU didapatkan oleh semua anggota, sedangkan TKK harus dites terlebih dahulu. Oh iya, benar sekali. Silakan Mbak Bella. Empat persegi panjang memiliki 4 sisi, 2 sisinya berhadapan sama panjang, serta memiliki 3 sudut dan titik sudut yang sama besar. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ayo Bu, sifat segitiga itu memiliki 3 sisi sama panjang, serta 3 sudut dan titik sudut yang sama besar. Oke, jadi apa yang kalian sudah sampaikan sudah benar ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama tanda pengenal dalam pramuka. Itu ada 2, tanda TKU dan TKK. TKU ini didapatkan oleh semua anggota, sedangkan TKK ini didapatkan oleh anggota tertentu saja. Jadi harus dites terlebih dahulu. Lalu yang kedua kita sudah belajar tentang sifat-sifat bangun datar, yaitu segi 4, yaitu ada persegi dan persegi panjang. Untuk persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang, sedangkan persegi panjang itu 4 sisi namun 2 sisi yang berhadapan itu sama panjang. Lalu ada segitiga itu memiliki 3 sisi yang sisinya sama panjang. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Kerjakan soal evaluasi ini dengan jujur ya, tidak boleh mencontek. Pakai pensil Bu. Pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Oke Ibu, beri waktu